Terima kasih ya untuk semua. Jadi ini yang untuk dapil 3 selesai, kita berpindah ke dapil 5. Jadi tolong saksi yang dapil 5 pindah ke depan, yang dapil 3-nya pindah ke belakang, begitu juga di sini. Yang mulia. Ya. Dari mana ini? Dari KPU. Ya, silakan. Tadi saudara saksi Pak Japar juga menyampaikan bahwa ada keberatan di tingkat kabupaten. Ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, sejak dimulai sampai berakhir, saksi dari Partai PKS tidak protes dan Tanda tangan. Sebentar, tidak melakukan protes apapun saat rekapitulasi berlangsung. Cuma besoknya itu setelah selesai baru kemudian menulis D keberatan itu. Oke, itu ya. Siap. Bawaslu memang begitu? Anda akan datang ketika rekap di kabupaten? Mohon izin yang mulia, gitu ya. Memang saksi PKS Pak Jafar dan sempat beberapa kali mengajukan keberatan, gitu ya. Termasuk di dapil, di catatan kami itu di dapil 5, dapil 6, ya, dan dapil 3 menyampaikan secara lisan, gitu ya. Tapi memang dianjurkan untuk mengisi form D keberatan. Oke, Bapak yang di belakang, Bapak pindah ke sini Pak. Tidak boleh Bapak masuk barisan ini. Bapak. Cukup ya? Cukup? Cukup. Oke, kita pindah sekarang ke Bangkalan 5. Bangkalan 5 tadi saksi Pak Yodika Saputra. Ada? Siap yang mulia. Sudah ya? Pak Yodika Saputra, Bapak ketika pemilu sebagai apa Pak? Saya yang mulia mohon izin sebagai saksi mandat Partai PKS di tingkat kecamatan. Oke, PKS di PPK ya? Iya yang mulia. Kecamatan apa Pak? Bagaimana mulia? Kecamatannya apa? Kecamatan Burneh tepatnya. Borneh. Burneh Kabupaten Bangkalan. Burneh ya, oke. Apa yang mau Bapak sampaikan lagi, Pak Ya, Yudika? mohon izin yang mulia saya menyampaikan pada saat mau dimulainya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan. Ya. Pada waktu itu sudah dibuka oleh Ketua PPK. Ya. Saya menyampaikan instruksi terlebih dahulu. Ya. Karena pada waktu itu setelah penghitungan presiden seharusnya penghitungan DPR, tetapi didahulukan untuk tingkat kabupaten. Oke. Saya menyampaikan kepada PPK tidak menjadi suatu persoalan apabila mau dimulai dari tingkat kabupaten. Ya. Asalkan sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2024. Oke. Artinya di situ harus mencocokkan adanya plano, C hasil salinan. Sehingga saya sebagai saksi bisa mencocokkan data tersebut. Oke. Akhirnya disepakati oleh pihak PPK Panwascam. Dimulailah dari Kelurahan Tonjung. Oke. Setelah Kelurahan Tonjung kurang lebih ada 44 TPS itu dicocokkan satu persatu, diteliti. Saya juga punya C hasil salinan. Setelah itu PPK memberikan suatu penawaran karena terlalu lama yang mulia katanya. Sudah 2 jam lebih menjelang 3 jam. Penawarannya apa Pak? Penawarannya untuk diubah mekanisme penghitungan. Tidak berdasarkan plano, cukup berdasarkan tabel Excel di layar proyektor. Oke. Saya tentunya berdiri lagi dengan tegas menolak. Saya tidak sepakat. Oke. Karena yang saya pahami di PKPU nomor 5 tahun 2024 pasal 15-16 itu harus sesuai dengan prosedur. Tetapi pihak PPK akhirnya menawarkan kepada saksi-saksi yang lain. Terjadilah suatu perdebatan di sana yang mulia. Ya, saya tetap juga akhirnya saya bawa waktu itu, kebetulan hari ini saya bawa juga peraturannya. Ya. Saya bilang ini loh peraturannya. Masa harus kita langgar? Malah saya sempat saya kasih pantun juga waktu itu.
ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Kalau memang mau cepat, tidak usah dihitung, langsung aja. Saya bilang waktu itu, tetap menolak. Tetapi pihak PPK memaksakan. Ya mau tidak mau, tetap berlanjut. Oke. Nah, seiring perjalanan waktu, karena sudah menyampaikan keberatan, saya juga minta keberatan, tapi dari pihak PPK nanti di akhir saja, seperti itu. Akhirnya kita ikuti proses itu, walaupun sebenarnya sangat keberatan dan menolak dari awal. Nah, tahu-tahu ada partai yang lain juga yang menyampaikan keberatan karena suaranya berdasarkan di tabel Excel proyektor itu ada yang hilang. Tentu saya juga Partai apa itu yang hilang itu partai PSI. PSI. Nah, tapi kami punya C hasil waktu itu, kami perlihatkan juga. Nah, setelah C hasil atau C hasil salinan, Oke. mohon maaf yang mulia, C hasil salinan. Nah, setelah itu maju ke depan dari pihak PPK, Panwascam menyampaikan tidak boleh partai yang lain mempermasalahkan seperti itu loh. Kenapa tidak boleh? Bukan partai PKS. Akhirnya saya kembali ke tempat duduk. Nah, setelah itu seiring perjalanan waktu ditegaskan oleh pihak PPK, Panwascam tidak boleh mempermasalahkan partai yang lain, harus sesuai dengan partainya. Nah, ini menjadi suatu aneh juga, saya menyampaikan keberatan. Karena kenapa? Ketika penghitungan itu ditemukan di Desa Langkap ada 12 TPS, itu 11 TPS itu perpindahan suara dan 1 TPS penggelembungan 1 partai, tetapi sudah ditegaskan tidak boleh. Kalau memang mau keberatan nanti di akhir. Seperti itu. Akhirnya sampai selesai karena sudah menjelang azan maghrib pada waktu itu, break terlebih dahulu. Ya, kami akhirnya sepakat break terlebih dahulu. Nah, setelah saya kembali lagi ternyata sudah selesai. Sudah selesai saja? Sudah selesai rekapitulasinya. Mungkin Bapak terlalu lama sholat mungkin? Oh tidak Pak, buat apa lama-lama, karena yang sangat penting kan begitu yang mulia ya. Jadi, ini supaya jangan tegang suasana. Siap yang mulia, ya siap yang mulia, terima kasih ya. Jadi kembali lagi waktu itu yang mulia ditemui oleh pihak Panwascam. Ya. Karena yang saya minta waktu itu bagaimanapun yang paling terpenting karena data saya di sini berbeda untuk 12 TPS tersebut, saya meminta D hasil. Ternyata yang menemui saya waktu itu Ketua Panwascam beserta anggotanya dan disaksikan oleh Bapak Kapolsek waktu itu, yaitu Bapak Edi. Saya meminta ini 12 TPS yang Bapak maksudkan ini yang ada di tabel 3 ya? Iya, yang mulia. TPS 01, TPS 01, 02, 03, 04 ada 05, 06, TPS 11, 12, 18, 19, 22 dan TPS 15. Itu 15. ya ada 12 TPS. Jadi 11 TPS itu mohon izin yang mulia perpindahan dari Partai Demokrat ke P3 dan 1 TPS 15 itu terjadi penggelembungan suara. Jadi terjadi waktu itu setelah saya lanjutkan lagi yang mulia, setelah bertemu dengan pihak Panwascam, Panwascam menyampaikan Ketua Panwascam ini belum selesai. Nah, ketika belum selesai, kapan selesainya? Kan harusnya hari ini. Kami harus meminta di hasil. Tunggu terlebih dahulu. Nanti kami akan memberitahu. Nah, sedangkan Ketua PPK sudah tidak menemui kami lagi. Kami meminta keberatan tapi tidak diberikan. Karena sudah seperti itu, akhirnya pulang menunggu waktu juga lumayan lama yang mulia. Dari hari Minggu tanggal 25 itu tahu mendapatkan informasi tanggal 29 itu baru ada di hasil sudah selesai. Nah, akhirnya saya mendatangi kantor sekretariat PPK untuk menyampaikan keberatan juga hasil temuan tersebut, saya sebagai saksi mandat. Yang kedua meminta di hasil. Ketika dicek yang mulia tentu ada perbedaan. Saya menyampaikan keberatan, ternyata tidak ada ketua PPK. Akhirnya saya minta dokumentasi foto yang mulia. Mohon izin yang mulia untuk memperlihatkan foto. Ya, waktu itu foto
Foto apa itu Pak? Foto saya menyampaikan keberatan ke komisioner PPK-nya tingkat Kecamatan Burneh. Itu dengan siapa itu Pak PPK-nya? Ya. Iya saya lihat itu Bapak Ya. yang pakai baju coklat ya. Iya, yang mulia. Pasti bukan Bapak yang sebelah sini. Bukan yang mulia. Komisioner atas nama Joni. Joni. Joni ya. Oke. Dan saya menyampaikan keberatan. Oke. Ya, Sudah saya- dijadikan bukti? Sudah yang mulia. Oke. Nah, tidak berhenti sampai di sana yang mulia. Setelah saya menyampaikan keberatan, esok harinya tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 15 saya mendatangi Bawaslu Kabupaten Oke. untuk menyampaikan laporan. Waktu itu diterima diperiksa oleh saudara Mustafa dari Bawaslu. Saya diperiksa, saya ceritakan semua kronologis kejadian tersebut. Dan data-data saya berikan hasil salinan saya dan di hasil untuk dibandingkan, begitu yang mulia. Oke, cukup. Terima kasih. Akhirnya Bapak tanda tangan atau tidak? Kalau untuk di tingkat kecamatan saya tidak tanda tangan yang mulia. Kalau Kabupaten? untuk kabupaten ada saksi yang lain yang mulia. Iya. Bapak tanda tangan nggak kabupaten? Tidak tanda tangan yang mulia. Oke, cukup. Berikut Bapak Wahyudi. Siap yang mulia. Tolong Pak dimatikan mic-nya. Pak Yodika. Silakan Pak Wahyudi. Bapak saksi mandat di mana? Saya saksi mandat PKS di Kecamatan Burneh, saksi mandat yang kedua yang mulia. Oke. Saksi mandat yang pertama Pak Yudika. Oke. Apa yang mau Bapak sampaikan, Pak? Sebagai saksi kedua, berhubung yang saksi kedua ini sebagai saksi pengganti, Ya. apabila saksi satu itu keberatan mau istirahat dan sebagainya, bisa diganti ke Iya. saksi kedua. Jadi saya berada di luar area penghitungan itu yang mulia. Siap-siap kalau terjadi pemain utama mengalami permasalahan ya. Betul, sambil memperhatikan dan memvideo kejadian-kejadian yang ada di situ. Yang Ada videonya nggak diserahkan? video saya serahkan kepada tim ahli. Pemohon untuk jadikan- videonya Pak diserahkan ke kita nggak? Gimana? Pak kuasa pemohon, videonya Pak Wahyudi diserahkan ke kita nggak sebagai bukti? Izin yang mulia diserahkan semua. Diserahkan. Ya. Di bukti P berapa? P15 ke atas sampai P18 yang Oke, mulia. nanti kita cek. Dari di tingkat PPK dan kabupaten itu kita lampirkan semua. Oke, Terima kasih. terima kasih. Terus Pak Wahyudi? Oke. Saya kira cukup itu keterangan saya sebagai menerangkan untuk keterangan video saja yang mulia. Oke. Tidak ada Terima kasih. kapasitas untuk yang lain. Terima kasih. Pak, ini yang dapat 2 tempat. Pak Jafar. Ya. Terima Bapak kasih yang jangan, mulia. Bapak dapat jatah separuh Pak, 50%. Baik. Tadi sudah digunakan 50%. Silakan Pak Jafar. Baik, terima kasih yang mulia. Berdasarkan laporan pada Bawaslu yang disampaikan oleh saksi di tingkat Kecamatan Burni, kemudian Bawaslu menerbitkan surat saran perbaikan Ya. di mana di dalam saran perbaikan itu dari 12 TPS yang kita laporkan hanya 4 TPS yang kemudian diminta untuk dilakukan penyandingan data ulang atau pencocokan dan atau pembetulan. Betul begitu Ibu Bawaslu? Bawaslu, betul? Betul yang mulia. Yang 8 lagi? Pada saat kita melakukan kajian, karena ini adalah laporan resmi dari PKS, gitu ya. Yang 4 TPS ini yang keyakinan kami komisioner berlima melalui kajian dan pleno yang ada dugaan perbedaan yang mulia. Jadi yang 8 kami tidak mendapatkan dukungan bukti dan kesaksian dari pelapor dan juga tidak Sehingga yang dipersandingkan itu 4 TPS saja? 4 TPS yang kami saran perbaikan ke KPU. Itu sudah dilakukan KPU? Dilakukan pada saat rekap di tingkat kabupaten. Oke, lanjut Pak. Iya, terima kasih yang mulia. Ketika dilakukan pencocokan data ini dari 4 TPS yaitu TPS 1, 2, 4 dan 15 hanya 2 TPS yang dikembalikan sesuai bukti yang kami laporkan kepada Bawaslu yaitu TPS 2 dan 4.
TPS 2 dan 4 ini mengapa dikembalikan sesuai bukti yang kita lampirkan, karena di situ terdapat banyak tip X dan coretan-coretan ya. Ini videonya sudah kita sampaikan kepada kuasa hukum yang mulia. Ya. Kemudian untuk TPS 1 ini yang mulia, ada bukti otentik yang masih terpampang dengan jelas di halaman web pemilu2024.kpu.go.id. Ya. Kalau dilihat di situ history lognya itu dia terupload sekitar dini hari tanggal 15. Itu bisa kita cek langsung live saat ini, tapi sudah kita videokan ya, dibuka kemudian sudah disetorkan kepada kuasa hukum yang mulia. Kemudian ketika masuk pada tahap rekap tingkat kabupaten, sudah masuk dapil 1 dan sampai 6. Saat rekap di dapil 5 kita sudah menyampaikan keberatan mengapa TPS 8 itu kemudian tidak muncul di saran perbaikan ya. Kita belum mendapatkan jawaban dari Bawaslu. Waktu itu jawabannya adalah kajian ya. Saya juga bertanya-tanya sistem kajiannya itu seperti apa? Jangan model Bapak kajian pertanyakan, ilmiahnya Bapak seperti sampaikan apa? saja Pak, jangan Ya. Bapak pertanyakan. Baik. Kemudian keberatan itu kami sampaikan di forum, namun pimpinan sidang itu menyampaikan nanti di akhir acara untuk menyampaikan keberatan karena ini mengganggu acara rekap, harus jalan terus gitu yang mulia. Terus karena kita ditunggu oleh provinsi begitu. Kita sudah ngisi, sudah siap untuk ditandatangani. Ya akhirnya terpaksa kita mengikuti dan minta tanda tangan sekitar jam 2:30 dini hari sampai jam 2:30 baru ditandatangani oleh Ketua KPU karena memang sibuk sekali beliaunya. Saya memaklumi itu karena baru selesai rekap. Ya. Seperti itu yang mulia. Apalagi? Kemudian dari hasil pencocokan data yang dikabulkan TPS 2 dan 4 ini, kita mendapatkan salinan berita dari Bawaslu bahwa Ketua PPK Burni ini terbukti melakukan pelanggaran etik yang mulia. Kemudian dari itu ditindaklanjuti oleh Ketua KPU bahwa yang bersangkutan diberikan peringatan keras terakhir atas terbuktinya TPS 2 dan 4 yang sudah dikembalikan yang mulia. Oke, cukup? Sementara itu dulu yang mulia, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita sekarang ke saksi termohon. Untuk Dapil 5. Silakan, siapa yang mau mulai? Pak. Iya, untuk yang ini kaitan dengan Dapil 5 yang mulia dari PPS dulu ya. Bapak apa? PPS dulu untuk Pak Jazuli ini kaitan dengan bagaimana rekap dan kejadian pada saat di PPS ini. Pak Jasuli. Kecamatan. Siap yang mulia. Pak Jasuli kemarin PPK ya? PPS Pak. Oh PPS. Ya. Oh silakan Pak. PPS itu dekat-dekat dengan PPK itu Pak. Ya. Silakan Pak. Pak Jasuli. Ya siap. Terima kasih. Mohon izin yang mulia. Ya. Kami sebagai PPS Desa Langkap. Ya. Pada waktu tanggal 14 pemungutan suara sama teman-teman PPS memonitoring kepada tiap-tiap TPS mulai dari pencoblosan sampai penghitungan dan rekapitulasi berjalan dengan aman dan lancar, Pak. Oke. Semua saksi menandatangani. Oke. Ya. Dan di tiap TPS itu tidak ada saksi PKS. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Itu saja. Ya. Oke. Setelah Pak Jasuli, Bapak Sopi. Pak Sopi silakan. Bapak PPK atau PPS? Mohon izin yang mulia, PPK yang mulia. PPK. PPK di kecamatan apa? Kecamatan Burne, Kabupaten Bangkalan. Kecamatan Burne, Kabupaten Bangkalan. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan? Saya ingin menceritakan kronologis di rekapitulasi tingkat kecamatan
bahwa kita mulai tanggal 25 Februari 2024. Ya. Rekap PPK itu dihadiri oleh para saksi dari partai politik, Ya. terus PKD, Panwascam, dan teman-teman dari BPS untuk membantu PPK. Selama rekap itu di Kecamatan Burne lancar, aman, dan tanpa ada keberatan dari saksi-saksi manapun. Termasuk PKS. Termasuk PKS hanya interupsi. Interupsi, tapi tanda tangan nggak terakhirnya? PKS itu pulang sebelum selesai semua. Oh, jadi tidak tanda tangan? Iya. Sebelum selesai penghitungan suara, PKS saksi kedua-duanya dari ya, PKS. rekap di tingkat kecamatan sudah pulang. Kebetulan pada malam itu belum kita print untuk hasil di kecamatan. Tapi kita sudah mengumumkan kepada para saksi agar hasil di kecamatan bisa diambil pada tanggal 27 hari Rabu di kantor BPK. Cukup? Cukup. Oke. Siapa lagi Pak yang mau menyampaikan? Sementara cukup Yang Mulia. Oke, cukup. Kita pindah sekarang ke pihak terkait. Pihak terkait P3 ya. Siapa dulu yang mau bicara? Pak Muhammad Fadoli. Siap Yang Mulia. Pak Fadoli, Bapak ini apa? Saksi? Saksi mandat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yang Mulia. Oh, ini saksi mandat PDIP di mana? Di tingkat PPK Kecamatan Burne Yang Mulia. Oke. Bapak terangkan apa yang terjadi di kecamatan? Mohon izin Yang Mulia, saya ingin menyampaikan bahwasannya pada tanggal 25 Februari hari Minggu jam 9 pagi saya hadir dan menyaksikan pada perhitungan rekapitulasi di tingkat PPK kecamatan itu berjalan dengan lancar, aman dan kondusif, tidak ada permasalahan dan tidak ada interupsi rekapitulasi sampai selesai jam 9 malam, dan saya menerima hasil perhitungan suara dan juga semua saksi partai yang hadir di situ, termasuk saya sendiri PDI Perjuangan menerima hasil rekapitulasi di waktu tersebut. Oke, Terima saksi kasih PKS ada nggak? Saksi PKS itu memang ada, cuma di akhir itu nggak ada Yang Mulia. Oke. Nggak sampai selesai. Nggak sampai selesai. Tidak sampai selesai Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Pak Fadoli. Pak Abdul Hadi? Mohon izin Yang Mulia. Pak Abdul Hadi ini saksi di mana? Saya saksi dari Demokrat. Demokrat. Di Mandat tingkat saksi di tingkat kecamatan. PPK. Iya. Kecamatan apa Pak? Kecamatan Burne. Borne. Iya. Silakan Pak. Mohon izin Yang Mulia. Saya sebagai saksi mandat dari Demokrat. Ya. Mengikuti dari start mulai rekapitulasi dari pagi jam 9 sampai penghitungan selesai terakhir, dan saya sebagai saksi mandat dari Demokrat menerima hasil dari rekapitulasi tersebut. Dan adapun kronologisnya, dalam rekapitulasi tersebut berjalan dengan lancar walaupun ada intrusi hanya untuk penghitungan mana presiden dulu atau DPRD dulu, cuman itu aja yang dianu. Cuman akhirnya kita mengambil kesepakatan untuk mufakat, akhirnya berjalan hingga selesai Yang Mulia. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Bapak tanda tangan? Iya Yang Mulia. Saksi PKS bagaimana? Bapak ketemu? Tidak Yang Mulia. Setelah akhir itu tidak bertemu. Cuman memang dari awal memang beliaunya datang. Ya cuman itu memang kronologi kayak gitu. Oke. Iya, Mulia.
Pak Abdul Hadi, terima kasih. Pak Muhammad Hairul Anam. Iya, yang mulia, siap saya. Bapak saksi apa? Dari mandat P3, Pak. Mandat Yang P3 mulia. ya? Iya. Di PPK? Di Kecamatan Borne. Kecamatan Borne, ini Borne semua ini? Iya. Lancar juga Pak ketika proses rekap? Kenapa nggak, Pak? Lancar? Lancar sama yang dibilang Seperti itu? Iya. Ada hal khusus yang mau disampaikan? Dan saya pertama datang itu emang ada saksi dari PKS. Ya. Dan pada akhirnya saya nggak ngelihat lagi. Emang Oke. nggak tahu saya. Bapak Nggak tidak tahu ya? Iya. Setelah tanda tangan saya nggak lihat. Oke. Bapak tanda tangan hasil nggak? Kenapa, Pak? Tanda tangan hasil di kecamatan nggak? Iya. Tanda tangan ya? Iya. Nggak lihat saksi PKS tanda tangan? Nggak ada, nggak tahu. Apalagi yang mau disampaikan Pak? Udah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Pak M. Nur Sufahur Rahman. Izin Yang Mulia. Iya, diizinkan. Saya saksi mandat dari Partai Amanat Nasional di TPS 001 Desa Langkap, Kecamatan Borne. TPS 001 Desa Langkap. Iya. Silakan, Bapak menyaksikan apa di situ? Iya, saya tanya Bapak dulu, itu orang memilih banyak nggak? Kenapa? Yang datang memilih? Banyak. Banyak. Iya. Berapa orang yang datang, Pak? 287. 287. Bapak lihat orang tanda tangan langsung atau tanda tangannya diwakili oleh petugas di TPS? Kurang memperhatikan kalau itu. Wah, ini orang Madura malas sekali bikin tanda tangan ini kayaknya. Sehingga disuruh orang lain saja bikin tanda tangan. Bapak memilih di situ kan? Tidak. Di mana Bapak milih? TPS 004. 004. Bapak tanda tangan sendiri atau tanda tangan orang lain? Saya tidak hadir di TPS. Oh, tidak hadir di TPS. Ya. Jadi saksi iya tapi tidak hadir ya? Iya. Silakan. Iya, jadi di TPS 001 itu berjalan dengan aman Yang Mulia. Ya. Tidak ada kendala apapun dan ya saya juga datang dari awal hingga akhir dan saya juga tidak melihat saksi dari PKS begitu di TPS 001. PKS tidak datang. Kenapa? Di TPS PKS juga tidak datang. Iya, di TPS 001 tidak datang. 001 nggak datang juga. Iya. Apalagi yang mau disampaikan Pak? Cukup itu. Cukup, terima kasih. Terakhir Pak Kosim. Ada Yang Mulia. Pak Kosim ini saksi apa? Saksi mandat di tingkat kabupaten. Partainya Pak? Partai Persatuan Pembangunan. P3. Betul Yang Mulia. Oke. Apa yang terjadi di kabupaten Pak ketika rekap? Ada ribut, keberatan, ada demo? Alhamdulillah kalau ada demo tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Terus Pak? Ya, pada saat rekap di tingkat kabupaten sama kondisinya, artinya alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dalam artian besar, dan proses rekapitulasi berjenjang sesuai dengan apa yang disepakati seluruh saksi yang ada atau yang hadir pada saat itu, dan kami saksi P3 menyaksikan sendiri bahwa memang ada proses penyandingan data, yaitu data di TPS 1, 2, 4, dan 15. Itu dipersandingkan? Dipersandingkan Yang Karena Mulia. ada yang protes mungkin ya? Betul Yang Mulia, dan itu merupakan saran dari Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh KPU, dan semua saksi menyaksikan itu Yang Mulia, karena dipanggil untuk maju ke depan. Oke. Begitu Yang Mulia, terima kasih. Cukup? Cukup Yang Mulia. Terima kasih. Bawaslu, ini Ibu sudah mengantuk ini Bu. saya lihat sudah tidur-tidur begini. Belum, masih Pak. ada Bu, masih Belum, ada Yang pekerjaan. Mulia. Silakan, apa Saya yang mau belum disampaikan Bu? Ya betul Yang Mulia, memang di Dapil 5 ini ada beberapa penanganan pelanggaran yang berupa saran perbaikan, dan juga nanti mungkin lebih detail akan disampaikan oleh Bawaslu Bangkalan Yang Mulia. Iya, silakan Bawaslu Bangkalan. Izin menambahkan Yang Mulia. Ya. Jadi kesempatan ini kami sampaikan bahwa benar laporan dari pemohon gitu ya, berkaitan dengan dugaan pelanggaran rekapitulasi di tingkat Kecamatan Borne gitu ya. Ya. Dan karena ini dilaporkan sebelum rekap
kabupaten, akhirnya kami tindak lanjuti, kami kaji dan kami keluarkan saran perbaikan dan itu kami kirim ke KPU untuk ditindaklanjuti di penyandingan dan pencocokan di tingkat rekap kabupaten yang mulia. Itu 4 TPS. Benar, kami rekom saran perbaikan 4 TPS untuk desa Langkap dari 12 yang dilaporkan. Lalu berkaitan dengan laporan saudara Ketua PPK Burne, gitu ya, berkaitan dengan kode etik, setelah kami periksa, gitu ya, dan Ketua PPK Burne memang mengakui berkaitan dengan tata cara urutan dan prosedur rekap itu yang loncat dari presiden dan lain-lain itu, dan itu memang terbukti, gitu ya, dan Ketua PPK Burne mengakui walaupun dalam pengakuannya itu atas desakan dari saksi-saksi partai politik yang hadir, sehingga kami keluarkan rekom melanggar kode etik kepada KPU dan KPU mengeluarkan peringatan keras dan terakhir. Terima kasih, itu tambahan informasi. Yang Cukup? mulia. Cukup. Pemohon, ada yang mau menanyakan 1-2 pertanyaan? Ya, Majelis, tadi saksi yang tengah itu menyampaikan bahwa... Tengah ini yang mana ini, Pak? Yang tengah, berdiri. Ya. Pak apa? Siapa namanya, Pak? Rohman. Pak Nur Sufahur Rohman. Iya, Pak Rohman. Ya. Iya. Ya, tadi yang bersangkutan menerangkan bahwa beliau tidak hadir di situ, tetapi kemudian dalam bagian akhirnya beliau menyampaikan bahwa saksi PKS tidak ada di situ, sehingga itu kan ada dua hal yang kontradiktif gitu. Yang betul yang mana itu? Bapak mengatakan tidak hadir di situ, tapi mengatakan saksi TPS tidak ada. Bagaimana orang tidak hadir menyatakan orang lain tidak ada, begitu? Maaf, maksud saya tidak hadir di TPS, itu TPS-nya saya, tempat pemilih suara, coblosan suara, di TPS 004. Tapi di tempat jadi saksi datang? Ya, saya jadi saksi Pak dari Partai Amanat Nasional di TPS 001. Sedangkan saya untuk mencoblos itu di 004, TPS 004. Jadi tidak hadir ke 004, tapi hadir ke 001. Sebagai saksi. Sebagai saksi, ya. Di situ melihat tidak ada saksi PKS. Ya, di TPS 001 tidak ada saksi dari PKS. Clear, Pak? Oke, kemudian lanjut tanya kepada PPK. PPK. Nah, di situ tadi disampaikan bahwa itu belum di-print. Ya. Tetapi kemudian tadi saksi-saksi lain menyampaikan bahwa dia tanda tangan jam 9 malam. Nah, itu kan ada kontradiktif juga. Mohon dijelaskan. PPK tolong dijelaskan. Tadi katanya belum di-print, tapi jam 9 malam saksi-saksi mengatakan sudah tanda tangan. Nah, gimana itu? Izin yang mulia. Ya. Mungkin tadi yang bilang tanda tangan hanya di saksi P3. Ya. Mungkin alasannya dia tanda tangannya di daftar hadir ya. Oke. Memang belum di-print karena pada waktu itu memang Sirekap itu belum sempurna yang mulia. Oke. Jadi kita kesulitan untuk menginput data. Oke, saya tanya ke saksi P3, yang daftar hadir tadi, daftar hadir atau daftar D hasil itu? Jam 9, mohon maaf izin yang mulia. Ya. Jam 9 pagi saya tanda tangan daftar hadir. Daftar hadir. Ya, dan seterusnya selesai saya nggak tanda tangan lagi. Oh, cuman tanda tangan daftar hadir yang pertama. Dan berapa hari kemudian saya ada panggilan tanda tangan di kecamatan. Oke. Tuh. Oke, jadi itu dikelirkan. Bapak itu beranggapan tadi yang ditandatangan itu D hasil. Padahal tanda tangan daftar hadir ya. Daftar hadir. Oke. Clear, Pak? Oke. Kuasa termohon mau ada pertanyaan? Ada sedikit yang mulia. Ya, kami tanya ke saksi sendiri dari termohon. Silakan. PPS Desa Langkap Pak Jazuli. Silakan. Pak Jazuli ya, ketika pemilihan atau rekap yang dilakukan oleh teman-teman KPPS,
Pak Jazuli masih ingat tidak ada berapa TPS di Desa Langkap itu, Pak Jazuli? 22 TPS, Pak. 22 TPS. Pak Ya. Jazuli sempat muter di 22 TPS ini? Saya Izin yang mulia. izin yang mulia. Apakah diperkenankan untuk bertanya kepada saksinya sendiri, sementara itu memang saksi yang diajukan oleh termohon? Boleh Pak, Bapak boleh juga nanya ke saksi Bapak, Pak. Terima kasih. Silakan. Lanjut Pak Jazuli. Siap. Apakah Pak Jazuli sempat memutar, menghadiri apa namanya, baik itu pencoblosan sampai kemudian rekap di 22 TPS ini? Ini kan petugasnya PPS itu, Pak, ada 3 dan sekretariat 3. Ini saya memonitoring ya sebagian. Ya. Di berapa TPS waktu itu yang dilakukan Pak Jazuli? Saya itu di bagian Dusun Langkap Timur, Dusun Belumbang, dan Dusun Tuur. Berapa TPS yang sempat diputari? Saya sekitar 6 TPS, Pak. Pak Jazuli sempat mengikuti apa namanya rekap di TPS 01 tidak? Kalau di 01 saya tidak mengikuti, Pak. Saya mengikuti di 02. 02 ya. Ya. 03? Ya. 03 ikut tidak? 03 saya tidak ikut, Pak. 05? 05 masuk Kampung Agung tidak. Tidak ya. 6 juga? 6. 6 ikut ya? Ya. Jadi 6, terus berapa lagi yang ikut? TPS 11. 11, terus? Ya. 12. 12? 10. 10. Berarti Ya. di 4 TPS ya? Ya. Nah, setelah dilakukan rekap selesai nih di tingkatan teman-teman KPPS begitu. Nah, ketika rekap di tingkatan Kecamatan Burne, Pak Jazuli hadir tidak? Hadir, Pak. Nah, kemudian apa namanya hasil rekap yang dilakukan di 22 TPS atau yang Pak Jazuli tadi apa namanya ada 4 ya? 6, ada Pak. 6, Ya. 11, 12 dan 10. Pak Jazuli melihat ada penggelembungan suara tidak ketika mereka di tingkatan di hasil di Kecamatan Burne? Tidak ada, Pak. Ini Tidak saya ada, ya. sesuai C hasil dari KPPS, Pak. Jadi dari C hasil sampai kemudian ke Kecamatan Burne Ya, ke PPK saya ikut mengawal. Oh, Ya. termasuk juga kaitan dengan pengurangan suara Partai Demokrat ada tidak Pak Jazuli? Tidak ada, Pak. Di 4 TPS yang Pak Jazuli Tidak ada. tidak ada ya? Ya. Cukup dari kami, yang mulia. Cukup. Terima kasih. Bapak mau tanya ke saksi Bapak? Iya, majelis. Silakan. 1. Kita kasih Bapak. Nanti dibilang kita tidak adil, Pak. Ha. Bapak coba mau tanya ke siapa begitu? Apakah yang TPS Ke siapa ini pertanyaannya, Pak? Ke Yudika dulu. Terkait sama tadi dia disampaikan ada penggelembungan dan pengurangan, itu di TPS mana saja itu yang saudara tahu? Oke, di TPS mana saja yang ada penggelembungan dan pengurangan? Ya. Untuk TPS tadi kan sudah saya bacakan yang mulia, Ya. itu TPS 1, 2, 3, 4, 5, Ini ada dalam permohonan. 11, 12, 15, 18, 19, 22. Terus, udah disampaikan Pak, apa lagi Pak pertanyaannya? Cukup, majelis. Cukup. Ya, supaya adil, Pak. Oke. Selesai ya untuk Bangkalan 5. Izin yang mulia. Ya. Pihak terkait belum dikasih untuk bertanya. Nggak usah lah pihak terkait. Oh, siap. Ya. Mohon izin yang Ini mulia. kan pihak terkait ini kan boleh ada boleh tidak sebetulnya. Yang paling penting ini yang 2 ini. Siapa lagi? Mohon izin dari KPU Kabupaten Bangkalan. Ya. Memang benar yang disampaikan oleh saksi dari PKS Ya. di tingkat kabupaten memang melakukan protes. Tetapi perlu kami sampaikan protes dari saksi partai PKS itu bukan pada proses rekapitulasinya, tetapi protes secara pribadi kepada Bawaslu karena laporannya 12 kenapa di saran perbaikan kepada KPU hanya 4. Oke. Dan kita sudah tidak lanjuti dari saran perbaikan dari Bawaslu yang di 4 TPS. Oke, betul ya. Protesnya itu soal kenapa yang 16 itu cuma 4, yang 12 lagi tidak. Iya, terima kasih yang mulia. Izin, waktu dilaksanakan rekap di Bangkalan 5, kebetulan yang menjadi pimpinan sidang ini
komisioner Bapak Sairil Munir. Ya. Yang saya tahu waktu itu Bapak Ketua sepertinya tidak ada di tempat, ada tugas lain. Ya. Jadi memang tidak mengetahui beliau, begitu Yang Mulia. Oke. Memang saya sampaikan ada untuk dikembalikan sisa yang belum dikembalikan, yaitu selain TPS 2 dan 4 itu Yang Mulia. Cuman jawabannya adalah bukan ranahnya di sini, ya kan? Silahkan saudara laporkan ke Bawaslu, tapi tahapannya sudah selesai. Silahkan saudara beracara di jenjang di atasnya, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Ketemu di sini, Pak. Cukup ya? Namun saya sampaikan Yang Mulia, ya. Lah, kalau tidak diperbolehkan untuk minta tanda tangan pada saat rekap di tingkat kabupaten, nanti di majelis hakim saudara akan membantah itu tidak sah begitu. Dan ini terjadi begitu loh. Sudah saya ingatkan waktu itu. Itu tidak ada urusan, kata ketua sidang rekap waktu itu. Itu urusan lain saudara Bapak Japar. Begitu. Ya sudah, karena mereka merasa didesak oleh KPU provinsi untuk segera selesai, akhirnya segera ditutup acara itu. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Cukup. Tidak akan mau selesai ini perbedaan antara dua kelompok ini. Yang Mulia, boleh izin sedikit? Ya. Kami ingin mengkonfirmasi ke saksi pertama dari PKS, Yang Mulia, bahwa tadi disampaikan oleh saudara saksi menyatakan ada 12 TPS, tetapi faktanya adalah dalam perbaikan permohonan PKS cuma ada 9 TPS Yang Mulia yang diajukan keberatan. Oke. Terima kasih. Ya, nanti kita cek, kan tadi juga disampaikan oleh Bawaslu ya. Oke, terima kasih semua. Ini akan menjadi malam yang panjang bagi kami. Kalau bapak-bapak yang di sesi ini sudah selesai nih. Tapi sebagiannya akan menjadi malam panjang, masih ada satu permohonan lagi. Ini derby ini. Jadi internal partai politik. Kami berterima kasih kepada pemohon dengan para saksinya. Ya, pemohon, termohon, kuasa termohon dengan para saksinya. Itu mic itu tolong dimatikan, Pak. Itu. Saksi dari pihak terkait beserta kuasa hukum pihak terkait, Bawaslu yang terutama dari Bangkalan akan ada lagi di sini kan, karena Bangkalan lagi setelah ini. Dan mudah-mudahan semua keterangan yang disampaikan malam ini bisa membantu kami untuk memutus perkara ini. Nah, itu yang paling penting. Jadi yang perlu disadari, semua keterangan itu kepentingannya untuk hakim. Jadi tidak perlu mikir orang itu akan apa segala macam. Itu untuk hakim, karena akan digunakan oleh hakim untuk memutus. Kami mendoakan apa yang kita lakukan malam ini menjadi amal baik untuk kita semua. Terima kasih. Kita mohon ya, nanti saling bisa mengikuti perkembangan setelah ini. Sebelum kita tutup yang perkara 269, kita mau sampaikan dulu ada penambahan bukti, pengesahan bukti. Pemohon untuk Dapil Bangkalan 3 menambahkan bukti P103 sampai dengan P120, betul? Kemudian untuk Bangkalan 5 tambahan bukti P20 sampai P21. Disahkan. Pihak terkait Gelora menambahkan bukti PT1 strip 6 sampai dengan PT1 strip 23. Betul ya? Disahkan. Pihak terkait P3, PT 2 Romawi strip 24 sampai dengan PT Romawi strip 28. Betul Yang Mulia. Disahkan. Termohon menambahkan bukti T13 sampai dengan bukti T19. Betul Yang Mulia. Disahkan. Bawaslu bukti PK 16.47. Betul Yang Mulia. Oke, disahkan. Terima kasih. Ini bukan kita menyuruh keluar nih, tapi karena ada pemain baru yang mau masuk, yang sekarang terpaksa harus meninggalkan ruangan ini. Selamat sampai kembali ke tempat masing-masing. Apapun hasilnya harus diterima dengan lapang dada. Silakan kembali.